إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Selanjutnya kita masuk maf'ul mutlak. Masuk maf'ul mutlak. Ini maf'ul mutlak ini sebenarnya terikat pembahasannya dengan sorof. Terikat dia. Karena kata yang menjadi maf'ul mutlak ini ada dalam pecahan tasrif. Ada dalam pecahan apa? Tasrif. Tapi bisa kita pahami secara nahwu, penjelasan ulama nahwu secara singkat. Ya. Maf'ul mutlak dia adalah isim mansub. Dia adalah isim mansub yang datang untuk menjelaskan jenis pekerjaan atau jumlah pekerjaan atau menguatkan pekerjaan. Dipahami? Saya ulangi. Maf'ul mutlak dia isim mansub tapi bukan dikenai pekerjaan. Dia datang untuk menguatkan pekerjaan yang saya lakukan atau menjelaskan jenis pekerjaan yang saya lakukan atau menjelaskan jumlah pekerjaan yang saya lakukan. Berarti saya harus contohkan berapa? 3. Perhatikan baik-baik dulu. Semuanya masuk. Lihat, dorabtu dorban. Ini terjemahannya sungguh saya telah memukul. Karena dorban maf'ul mutlak untuk menguatkan pekerjaan saya dorban. Dorabtu. Sungguh saya telah memukul. Jadi artinya bukan saya telah memukul pukul, bukan. Itu diulang kata yang sama untuk menunjukkan apa? Betul-betul saya lakukan. Paham ini? Jadi, dorban ini datang untuk menguatkan pekerjaan. Paham? Berarti namanya apa? Kenapa mansub? Namanya maf'ul mutlak. Bisa datang untuk menjelaskan jenis pekerjaan. Dorabtu dorban syadidan. Saya memukul dengan pukulan yang keras. Saya memukul dengan pukulan yang keras. Menjelaskan apa itu? Jenis pukulan saya. Ternyata pukulan apa? Keras. Berarti dorban. Kenapa masuk? Sebagai maf'ul mutlak. Karena datang untuk menjelaskan apa? Jenis pukulan saya. Paham gak ini? Ketiga, dorabtu dorbatan. Saya pukul 1 kali. Dorabtu dorbatan. Saya pukul 1 kali. Menunjukkan apa ini? Jumlah pukulan. Berarti dia apa? Maf'ul mutlak. Tiga-tiganya namanya maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak bukan yang dikenai, tapi menguatkan atau menjelaskan jenis atau menjelaskan jumlah. Paham fungsi maf'ul mutlak? Paham ini? Paham ini? Syarat terakhir, mungkin ini dia disorot, antum agak sulit pikirkan sedikit, tapi harus dipahami. Dia ternyata yang menjadi maf'ul mutlak ini harus masdar. Harus apa? Berupa apa? Masdarun. Apa itu masdar? Disorot, dijelaskan. Paham ini? Tapi supaya tidak tergantung, kita jelaskan juga. Masdar ini ketika kita memecahkan satu kata, dia urutan ketiga dalam pecahan. Urutan ketiga, misalnya gini, doroba, saya mau pecah, maka saya garis begini, apa maksudnya itu? Doroba, terus digaris di bawah. Yap, ribu. Yang ketiga, dorban.
Ini yang ketiga apa namanya? Inilah masdar. Yang menjadi maf'ul mutlak ini yang ketiga. Urutan ketiga. Namanya masdar. Namanya apa? Masdar. Dipahami? Ini yang menjadi maf'ul mutlak. Hah? Gini, jadi setiap kata fi'il itu ada pecahannya. Bisa dipecah atau dipecah, dibongkar gitu. Dipahami? Misalnya, saya katakan misalnya kata lain, kata lain syaribah. Syaribah bisa dipecah menjadi syaribah yasrobu syarban misalnya. Bisa juga syurban yang simainya. Yang menjadi maf'ul mutlak pecahan ketiganya. Kan pecahan pertama syaribah dasar, kemudian yasrobu syurban. Yang bisa menjadi masdar siapa? Yang bisa menjadi maf'ul mutlak? Syurbannya. Jadi kalau saya bilang syaribtu syurban. Syurban sebagai apa? Itu dia. Paham ini? Kata ketiga dari pecahan kata itulah yang bisa menjadi maf'ul mutlak. Paham ini? Dipahami berarti? Dia harus masdar. Ada ciri yang paling mudah lagi. Paham gak ini? Ada ciri dari jauh sudah antum bisa buktikan maf'ul mutlak. Apa itu? Ini yang paling penting mungkin yang bisa antum ingat supaya langsung bisa ditandai dia maf'ul mutlak. Ciri-ciri maf'ul mutlak dia memang masdar, tapi harus selafat dengan fiilnya. Lihat, dorobtu dorban. Selafat? Dorobtu dorban syadidan. Kalau antum disuruh pilih, mana maf'ul mutlak? Dorban atau syadidan? Dorban. Harus yang selafat. Dorobtu dorbatan. Selafat? Itu cirinya. Kalau selafat maf'ul mutlak. Dipahami ini? Kalau ada kata yang selafat, maf'ul mutlak. Paling sedikit semakna. Kalau tidak selafat semakna. Paham ini? Misalnya datang kata dorobtu lakman. Dorobtu lakman. Lakman artinya memukul, meninju. Lakman artinya apa? Memukul juga. Jadi dorobtu lakman. Lakman sebagai apa? Maf'ul mutlak. Cirinya masdar. Semakna atau selafat? Semakna. Sudah itu dia. Kalau beda lafaz beda makna, bukan dia. Misalnya, saya contohkan. Shallaitu imanan. Shallaitu imanan. Ini imanan masdar. Ini imanan masdar dia. Tapi apakah selafat mak solat dengan iman? Selafat semakna? Tidak. Maf'ul mutlak atau bukan? Maf'ul mutlak atau bukan? Apa berarti? Belum diambil. Sudah paham maf'ul mutlak? Paham ini? Kita baca dulu, cukup dua dulu. Baca lagi dulu ya. Iya, baca dulu dua. Baik. Alhamdulillah. Lanjut. Yang kedua al-maf'ul al-mutlak. Maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Lihat, al-maf'ul al-mutlak di sini masya Allah sengaja saya berikan pengertiannya langsung sekaligus syaratnya karena ini buku ringkasan. Al-maf'ul mutlak huwal masdar. Untuk menunjukkan apa? Namanya maf'ul mutlak harus apa? Masdar. Apa itu masdar? Kata yang berada di urutan ketiga dalam pecahan tasrif. Dipahami ini? Paham ini? Setiap antum pecah sebuah kata, yang ketiga itu masdar namanya. Yang menjadi maf'ul mutlak adalah itu yang ketiga. Harus masdar al-mansub. Dan hukumnya kalau masdar menjadi maf'ul mutlak harus apa? Mansub. Al-mu'akkidun amilih. Yang datang menguatkan amilnya. Awil mubayyin li nau'ihi
atau menjelaskan jenisnya, au li adadihi untuk menjelaskan jumlahnya. Dari pengertian ini langsung dia terbagi dan syaratnya. Paham ya? Dia harus isim, mansub, harus masdar. Dia bisa menguatkan amilnya, bisa menjelaskan jenisnya, bisa menjelaskan jumlahnya. Lihat contohnya. Misalul muakkid li amili. Contoh menguatkan amilnya. Darabtu darban. Mana maf'ul mutlak? Nah, darban. Misalul mubayyin li nau'ihi. Contoh menjelaskan jenisnya. Akaltu aklan katsiron. Mana dia? Mana maf'ul mutlaknya? Aklan atau katsiron? Aklan. Lihat yang selapat. Kan sudah bilang tadi, lihat yang selapat atau paling tidak semakna, sinonimnya. Jelas ini. Dibilang lagi, misal mubayyin li adadi. Contoh menjelaskan adatnya, jumlahnya. Nadartu nadrotan. Mana maf'ul mutlaknya? Nadrotan. Bisa dilihat catatan di bawah untuk membedakan tiga itu. Untuk membedakan jenis, menguatkan dan menjelaskan jumlahnya ada di bawah. Paham ya? Lihat baca catatannya. Wa huwa qisman, dia terbagi dua. Ini yang saya jelaskan tadi di belakang. Ya, wa huwa qisman dia terbagi dua, lafdiyun wa ma'nawiyun. Ada yang lafdi selapat maksudnya, dan ada yang ma'nawi semakna. Kan dia bisa selapat, bisa semakna. Paham kan ini? Jadi bukan lagi dhahir dhamir. Itu tidak ada maf'ul mutlak dhamir. Paham gak ini? Untuk tahap dasar ini dia terbagi dua, ada yang selapat, ada yang semakna. Lihat, kapan selapat, kapan semakna? Fa in wafaqa labduhu labdu fi'lihi fa huwa labdi. Kalau sama lafadznya, lafadz maf'ul mutlak dengan lafadz fi'ilnya, maka namanya labdi. Kalau selapat, paham gak ini? Maka dia lafzi. Lihat, qataltuhu qatlan. Mana maf'ul mutlak? Selapat. Berarti dia namanya apa? Lafzi. Maf'ul mutlak lafzi. Tanda ini. Darabtuhu darban. Mana maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak apa ini? Lafzi atau ma'nawi? Begitu. Jadi tidak ada dibilang maf'ul mutlak dhamir atau dhohi. Dia ma'nawi atau lafzi? Dipahami ini? Lihat yang kedua. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawi. Kalau sesuai dengan makna fi'ilnya, tidak lafadznya. Jadi lafadznya tidak sama. Lafadznya tidak sama, tapi maknanya apa? Sama. Maka ini namanya apa? Maknawi. Nah, contoh, jalas qu'udan. Jalas saatnya duduk. Kok ada juga artinya apa? Duduk. Sama kan? Tapi beda apa? Beda lafadz. Berarti qu'udan sebagai apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak apa? Maf'ul mutlak apa? Maknawi. Jelas ini? Karena sama makna walaupun beda lafaz. Wa qumtu wuqufan, koma berdiri, waqafa juga berdiri. Sama kan maknanya, cuman beda apa? Lafaz. Jadi wuqufan. Kenapa mansub? Kenapa masuk? Sebagai maf'ul mutlak. Lafzi atau ma'nawi? Lafzi atau ma'nawi? Selesai. Paham kan? Alhamdulillah. Lanjut. Selanjutnya ada namanya al-maf'ul li ajli. Hapus lagi. Al-maf'ul li ajli. Antum paham maf'ul mutlak? Antara maf'ul mutlak sama maf'ul li ajli sama. Dari sisi sama-sama masdar. Antum sudah tahu masdar tadi? Kata yang datang urutan ketiga dalam tasrif. Maf'ul
li ajli sama dengan maf'ul mutlak, sama-sama masdar, cuman beda penunjukannya. Kalau maf'ul mutlak datang untuk menguatkan pekerjaan atau menjelaskan jenis pekerjaan atau menjelaskan jumlah pekerjaan. Kalau dia maf'ul li ajli datang untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Kenapa antum lakukan? Paham gak ini? Kenapa antum lakukan? Misalnya, ya, kita katakan Sollaitu imanan. Saya sholat karena keimanan. Sekarang, kenapa ini imanan masuk? Kenapa dia masuk? Sebagai maf'ul li ajli. Begitu jawabannya. Sebagai maf'ul li ajli. Kenapa bisa ditahu? Karena dia datang menjelaskan sebab. Kenapa dia sholat? Karena keimanannya. Paham gak ini? Dipahami? Sama. Dan hanya dua ini masdar masuk. Masdar yang masuk hanya dua ini. Kalau bukan maf'ul mutlak berarti maf'ul. Gimana cara antum bedakan supaya langsung dipastikan? Gampang. Kalau semakna atau selafat pasti maf'ul mutlak. Kalau tidak semakna tidak selafat pasti maf'ul li ajli. Kan cuma dua. Kan cuma dua masdar yang masuk. Kalau bukan maf'ul mutlak berarti maf'ul li ajli. Ini kan ada cirinya. Harus selafat atau semakna. Kan begitu? Berarti kalau ada masdar mansub tidak selafat, tidak semakna, berarti siapa? Berarti siapa? Hah? Maf'ul li ajli. Ditambah lagi kaidah ciri ketiga, dia di samping mansub, dia harus merupakan sebab terjadinya sebelumnya. Sebab terjadinya apa? Sebelumnya. Di samping dia masdar, terus masdarnya harus perbuatan hati. Harus perbuatan apa? Kolbi. Harus perbuatan hati. Lihat, iman. Perbuatan apa? Hati. Itu tambahannya. Paham ini? Dan mereka tambahkan lagi cirinya supaya runcing. Ini maf'ul li ajli. Pelakunya harus sama dengan perbuatan sebelumnya. Lihat, maksudnya gini. Sholat imanan. Siapa yang sholat? Siapa yang sholat? Saya. Siapa yang beriman? Begitu. Harus satu pelakunya. Paham gak ini? Harus satu pelakunya. Dan harus satu waktunya. Saya sholat karena keimanan. Saat dia sholat itu karena keimanannya. Adapun sekarang sholat besok beriman, enggak. Anda paham ini? Harus sama pelakunya. Terus terjadinya juga harus satu waktu saat itu. Dia sholat waktu itu karena keimanannya. Anda paham ini? Dipahami ini? Selesai. Baca dulu baru kita lanjut lagi. Lihat al-maf'ul li ajli. Al-maf'ul li ajli huwal ismul mansubu alladhi yudkarul bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Maf'ul li ajli adalah isim mansub yang disebutkan, alladhi yang yudkaru disebutkan bayanan untuk menjelaskan lisababi sebab wuku'i terjadinya al-fi'li. Disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Kenapa antum lakukan? Jawabannya itulah maf'ul li ajli. Lihat contoh. Shallaitu imanan billah. Saya sholat karena keimanan kepada Allah. Kenapa antum sholat? Begitu. Jawaban itu adalah maf'ul li ajli. Zurtu aliyan hubban lahu. Saya mengunjungi Ali karena cinta kepadanya. Kenapa antum kunjungi Ali? Karena apa? Karena jawaban itu sebagai apa? Maf'ul li ajli. Bisa nggak dia maf'ul mutlak? Hubban. Bisa nggak? Di kalimat ini? Langsung antum bilang. Apakah selafat? Zurtu sama hubban. Selafat? Semana? Pasti enggak. Berarti pilihan tinggal satu. Pasti dia sebagai apa? Maf'ul li ajli. Antum paham bentuknya, caranya?
Kan cuma dua yang begini modelnya. Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai. Syurutul maf'ul li ajli. Ini saya sengaja tambah, walaupun dengan tadi itu sudah paham, tapi ditambah syarat ini tambah kuat lagi. Syarat kata yang menjadi maf'ul li ajli. Pertama, ayakuna masdaron qalbiyan. Harus berupa masdar tapi perbuatan hati. Harus dia berupa masdar, berarti mirip dengan maf'ul mutlak. Tapi bedanya perbuatan hati. Kalau maf'ul mutlak rata-rata perbuatan anggota badan. Dorobtu, dorban. Akaltu, aklan. Paham gak ini? Ya, nadortu, nadron. Lamastu, lamsan. Semuanya perbuatan apa? Badan. Kalau maf'ul ajli perbuatan hati. Cinta, perbuatan apa itu? Hah? Hati. Jadi harus masdar, terus masdarnya perbuatan hati. Yang kedua, ayakuna illatan lima qablah. Harus menjadi sebab terhadap sebelumnya. Seperti tadi, kenapa dia ziarahi? Karena cinta. Jadi dia ziarah sebabnya karena cinta. Berarti sebabnya ini. Dia merupakan sebab terjadinya perbuatan sebelumnya. Syarat ketiga, ayat tahida zamanuhu wa zamanil amil. Harus sama waktunya dan waktu amil sebelumnya. Misalnya, zurtu aliyan hubban lahu. Saya kunjungi Ali karena cinta. Kapan dia kunjungi? Waktu dia cinta. Bukan dia kunjungi dulu baru nanti baru cinta besok-besok. Enggak. Dia kunjungi karena apa? Begitu. Saat itu terjadinya. Syarat keempat, ayat tahida fa'iluhuma. Harus sama pelakunya. Sekarang, siapa yang kunjungi? Siapa yang mengunjungi? Saya. Siapa yang cinta? Saya. Kalau antum kunjungi karena cintanya Ali, tidak jadi. Antum yang kunjungi, yang cinta siapa? Ali. Tidak bisa, tidak terpenuhi. Harus pelakunya apa? Sama. Saya. Tidak harus saya. Sama. Iya. Dipahami ini? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.